Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Yusuf Ramadan dengan NIM 23052011. Saya akan merepresentasikan ujian tengah semester Ilmu Politik Bab 1. Pengertian ilmu politik, definisi ilmu politik, bidang kajian ilmu politik, dan cakupan ilmu politik. Pengertian ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kehidupan politik. Politik sendiri dapat diartikan sebagai usaha untuk mencapai kehidupan yang baik dalam konteks negara. Politik berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi atau distribusi. Ilmu politik merupakan salah satu cabang ilmu dengan sosiologi, antropologi, ekonomi, psikologi, dan ilmu hukum. Definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah politik dalam masyarakat negara dan hubungan antar negara. Bidang kajian ilmu politik dalam perkembangan ilmu politik memiliki 5 bidang utama, yaitu teori politik, lembaga-lembaga politik, partai-partai, golongan-golongan, dan pendapat umum. 4. Proses politik. 5. Hubungan internasional. Cakupan ilmu politik. Cakupan ilmu politik meliputi negara dan pemerintahan, kekuasaan politik, kebijakan politik, partai politik, pemilu dan sistem pemilihan, masyarakat sipil, gerakan sosial dan politik, hubungan internasional, konflik dan perdamaian, dan politik global. Ilmu politik juga berhubungan dengan konsep-konsep seperti negara, masyarakat, kekuasaan politik, legitimasi, keadilan, dan lain sebagainya. Dalam mempelajari bidang kajian ilmu politik, banyak dipengaruhi oleh ilmu-ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, psikologi, ekonomi, dan ilmu hukum. Bab 2. Konsep ilmu politik. Masyarakat, negara, wilayah, penduduk, pemerintahan, kedaulatan, kekuasaan, legitimasi. Ilmu politik adalah studi tentang kekuasaan dalam masyarakat yang meliputi konsep-konsep seperti negara, masyarakat, wilayah, penduduk, pemerintahan, kedaulatan, kekuasaan, dan legitimasi. Berikut ada penjelasan singkat tentang konsep-konsep tersebut. Masyarakat merujuk pada sekelompok orang yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan memiliki interaksi sosial yang kompleks. Negara merupakan suatu wilayah yang memiliki pemerintahan yang berdaulat dan memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Wilayah merupakan suatu daerah yang memiliki batas-batas tertentu dan dikuasai oleh suatu negara atau pemerintahan. Penduduk merupakan orang-orang yang tinggal di suatu wilayah tertentu dan menjadi bagian dari masyarakat di wilayah tersebut. Pemerintah merupakan suatu badan atau lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengelola suatu negara atau wilayah tertentu. Kedaulatan merupakan hak suatu negara atau pemerintahan untuk mengatur dan mengelola wilayah tanpa campur tangan dari negara atau pemerintah lain. Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku. Legitimasi merupakan pengakuan atau penerimaan atas kekuasaan atau pemerintahan oleh masyarakat atau pihak lain yang dianggap sah atau berhak untuk memerintah. Dalam ilmu politik, konsep-konsep tersebut digunakan untuk mempelajari interaksi politik, mesin pemerintahan, kebijakan, dan kinerja serta perkembangan politik. Ilmu politik juga berhubungan dengan teori politik yang meliputi kajian mengenai konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut dari segala konsepsinya. Bab 3. Pengertian sistem politik
jelaskan skema berikut. Bab 3. Proses dalam suatu sistem pada dasarnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam proses terkait adanya input dan output. Dalam situasi konkret seperti negara, terdapat juga input dan output ini. Input datang dari lingkungan berupa tuntutan dan dukungan. Setiap negara menerima tuntutan agar ada dinamika yang terus-menerus dalam kehidupan bernegara. Contoh dari tuntutan, misalnya tuntutan masyarakat agar harga BBM diturunkan, pemerintah perlu dukungan agar dapat melaksanakan segala hal yang ditugaskan dalam rangka mengemban tugas-tugas negara. Contoh dari dukungan masyarakat adalah kepatuhan membayar pajak, patriotisme, dan sebagainya. Setelah diolah melalui proses politik, baik dukungan maupun tuntutan itu muncul dalam bentuk kebijakan pemerintah yang mengikat output. Contoh masyarakat menurut perluasan kesempatan belajar. Input ini dikonversi oleh gatekeeper. Dalam hal ini adalah institusi-institusi perwakilan seperti parlemen, partai politik, dan kelompok-kelompok kepentingan menjadi ketentuan mengenai wajib belajar sebagai output. Namun karena sistem politik memiliki kecenderungan untuk selalu bertahan, maka kebijakan politik ini pun berperan sebagai tuntutan atau dukungan baru. Pola-pola ini dikenal sebagai umpan balik feedback, yang selanjutnya akan menjadi pertimbangan atau bahkan menentukan kebijakan politik yang datang kemudian. Pada dasarnya, kelangsungan hidup sistem politik ditentukan oleh kemampuan sistem itu untuk menanggapi masukan-masukan yang diterima tanpa adanya penimbangan antara kebijakan yang mengikat bagi seluruh masyarakat dengan tuntutan serta dukungan kehidupan sistem politik yang sangat akan terancam. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.